Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur masih bisa berjumpa kembali di dalam doa pagi. Mari Bapak Ibu siapkan hati, datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan dengan sungguh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pujian ini Tuhan menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali mengiring Yesus. Nyatakan Bapak Ibu kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Tuhanku selamanya. Terima kasih Tuhan, bila kami mengiring-Mu untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila pujian ini menjadi pujian indah di hadapan-Mu Tuhan, mengiring Yesus, mengiring Tuhan seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu dengan kesungguhan hati sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani-Mu Tuhan, melayani,
teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kita, memberikan kita kesegaran, memberikan kita nafas kehidupan. Dan pagi hari ini lagi kita sebelum melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari, Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk sama-sama memuji Dia, sama-sama mendengarkan firman dan sama-sama berdoa. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama sebelum membaca firman kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk berkat-berkat yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, bahkan nafas kehidupan yang adalah berkat luar biasa yang Tuhan berikan, kami ingin syukuri. Pagi hari ini kalau kami bangun dengan kesehatan dan kekuatan, itu semua karena Tuhan Kau yang menyatakan kepada kami. Tapi kalau seandainya pun daripada kami ada yang bangun dalam kondisi yang kurang enak badan, Tuhan, kami tetap mau bersyukur karena di tengah-tengah kondisi itu, kami tetap bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Bahwa kasih-Mu itu tidak dapat dihalangi oleh kondisi eksternal yang kami alami. Sehingga meskipun kami mengalami mungkin hal yang kurang menyenangkan, tapi hati kami dipenuhi dengan kedamaian karena Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami mau membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bicara kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lalu saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, sebuah teks yang berkaitan dengan tentu pasca minggu setelah kebangkitan, dan kita akan sama-sama merenungkan sekali lagi message daripada apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita ketika Dia bangkit, ketika Dia menang atas maut. Nah, kita akan membaca dari Yohanes pasal yang keempat 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi ini kondisinya adalah Yesus bangkit di pagi hari dan di malam harinya para murid berkumpul, ya. Jadi ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus. Mereka berkumpul malam itu, paginya Yesus bangkit. Mereka berkumpul di malam hari, dan di situ murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Jadi mereka berkumpul, mereka ketakutan sekali karena apa yang diperbuat oleh orang Yahudi. Maka mereka mengunci diri mereka di dalam pintu, di dalam rumah. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ya, setelah Yesus menampakkan diri, berdiri tiba-tiba di tengah-tengah mereka, berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi ayat 21, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, Bapak Saudara yang terkasih, tahun 2016 itu ada satu film animasi, judulnya itu adalah Zootopia, ya. Zootopia. Jadi zoo, jadi ingin menggambarkan sebuah dunia hewan, zoo. Bapak Ibu ya, Zootopia. Nah, di dalam film ini, kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk menonton film ini, digambarkan bahwa Zootopia itu berbicara tentang sebuah kondisi damai. Jadi hewan buas, digambarkan dalam film animasi ini, dapat hidup berdampingan dengan hewan ternak, hewan yang lemah, ya, yang seharusnya menjadi makanan bagi hewan yang buas itu. Nah, Zootopia ini menggambarkan sebuah kondisi damai yang luar biasa. Hewan ternak nggak perlu lagi mengalami ketakutan karena hewan buas tidak akan memakan mereka.
Nah, Zootopia berusaha ingin menggambarkan sebuah kondisi di damai di mana tidak ada lagi peperangan, perselisihan, tidak ada lagi ketakutan, tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi competition, tidak ada lagi. Ya, walaupun dalam Zootopia damai itu masih memang tidak sempurna, karena masih ada yang ingin merusak kedamaian itu, yaitu hewan-hewan ternak yang melakukan tindakan kotor agar semua hewan buas disingkirkan dari Zootopia. Nah, yang menarik buat saya adalah begini, bahwa dalam film ini sedang menggambarkan sebuah kondisi damai sedamai-damainya. Nggak ada persoalan lagi, nggak ada perselisihan lagi. Hewan yang seharusnya saling berantem, saling bertentangan, nggak bisa hidup berdampingan, tapi bisa hidup berdampingan. Jadi sebuah kondisi damai yang damai banget. Nah, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang damai di dalam teks yang kita baca setelah dia bangkit, dia mengatakan salam damai, dia memberikan damai kepada murid-muridnya. Bahkan dalam teks yang kita baca hanya 19, mulai dari ayat 19, 20, 21 sampai 2 kali Yesus mengucapkan salam damai. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah damai yang dimaksud di dalam teks ini, damai yang Yesus berikan itulah damai sedamai-damainya, tanpa lagi perselisihan, tanpa lagi pertikaian, tanpa lagi tantangan, pergumulan, masalah? Apakah damai yang demikian? Nah, Bapak Saudara, jelas di dalam konteks yang kita baca, kita menemukan bahwa kalimat salam damai itu diucapkan oleh Yesus kepada murid-murid yang sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Nah, mereka itu takut kepada orang Yahudi. Nah, ketakutan yang digambarkan di sini itu sebuah ketakutan karena sebuah teror yang baru saja terjadi. Jadi melihat dari katanya, ketakutan itu seperti ketakutan kepada teror tertentu. Jadi bukan ketakutan seperti kita takut gelap, bukan hanya itu. Bukan karena takut misalnya kita takut tikus, binatang tertentu. Takut ular, tapi lebih daripada ketakutan karena sebuah teror tertentu. Jadi ini sebuah kondisi ketakutan yang mengerikan sekali. Nah, mereka mengunci diri mereka karena mereka takut. Di teks sebelumnya, kalau kita baca, kita menemukan bahwa Maria itu baru saja melihat Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria, dan Maria itu mengatakan itu kepada para murid. Entah mengapa mereka ini takut. Apakah karena mereka berpikir bahwa mereka diduga nanti mencuri mayat Yesus karena berita yang Maria katakan bahwa Maria itu melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah bangkit, nggak ada lagi dikubur. Ketakutan apa? Apakah ketakutan karena mereka juga takut akan ditangkap oleh orang Yahudi, dibawa ke pengadilan Romawi lalu kemudian disalibkan juga? Kita tidak tahu ketakutan macam apa itu. Tetapi yang jelas mereka takut karena orang Yahudi. Karena mereka berpikir mungkin orang Yahudi bisa menangkap mereka juga. Sama seperti orang Yahudi menangkap Yesus. Ya, ketakutan. Ini menjadi musuh besar kita. Nah, kita berpikir bahwa Musa Randy di Minggu Paskah khotbah tentang men-sharingkan tentang Thomas. Kita berpikir bahwa Thomas adalah murid yang paling takut. Murid yang kurang percaya. Ya. Kita sering menyalahkan Thomas sebenarnya. Tapi di teks ini kita melihat bahwa ternyata bukan hanya Thomas yang kurang percaya. Tapi murid-murid juga demikian. Maria baru saja berkata, aku melihat Tuhan. Tapi ternyata berita yang dibawa Maria tidak dapat membuat mereka pada akhirnya menjadi tenang. Mereka justru tetap di dalam ketakutan. Jadi bukan hanya Thomas yang waktu dikatakan dalam cerita di dalam Yohanes, ketika dikatakan kami udah melihat Tuhan, ya Tuhan udah bangkit, Thomas merasa, nggak mungkin. Bukan hanya Thomas. Murid-murid pun yang lain juga mengalami hal yang sama. Nah, di tengah-tengah kondisi keraguan, ketakutan, kehilangan harapan ini, Bapak Saudara, Yesus berdiri tiba-tiba di tengah-tengah mereka dalam kondisi pintu yang terkunci. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Eirene humin dalam bahasa Yunaninya. Kata yang digunakan adalah kata Eirene.
damai bagi kamu. Bahkan kemudian dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan lambungnya yang bekas paku itu, bekas ditombak itu, dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh Yesus dengan damai di dalam teks ini? Istilah damai, Bapak Saudara, itu sebuah istilah yang cukup sebenarnya mentereng sebenarnya. Istilah damai itu sebuah istilah yang dibawa juga oleh Romawi. Jadi istilah kata damai dalam bahasa Yunani eirene, di dalam bahasa Latin itu digunakan kata pax. Ya, sebuah kata yang tidak asing bagi bangsa-bangsa yang berada dalam penjajahan Romawi. Jadi kata damai itu bukanlah sebuah kata asing, tapi kata yang familiar sekali bagi bangsa-bangsa yang berada dalam penjajahan Romawi. Istilah pax itu, atau eirene, atau damai itu sering digunakan oleh Romawi. Bahkan Romawi itu punya sebuah slogan. Slogannya adalah Pax Romana, Roman Peace dalam bahasa Inggris, atau damai yang dibawa oleh Romawi. Jadi Pax Romana itu adalah sebuah slogan yang muncul sejak zaman Kaisar Agustus tahun 27 sebelum Masehi, di mana Romawi pada waktu itu menaklukkan banyak bangsa. Bahkan dikatakan luas wilayahnya itu dari Inggris sampai dengan India, luas sekali. Ya, mereka menjanjikan kepada bangsa-bangsa jajahan mereka sebuah kondisi damai asal bangsa-bangsa itu tunduk kepada Romawi. Nah, Pax itu sebenarnya Bapak Ibu, dalam tradisi Romawi itu digambarkan seperti seorang dewi, goddess, ya, dewa, ya, yang digambarkan sebagai seorang prajurit wanita perang, prajurit perang wanita yang kuat, yang bijak, yang gesit, dan dia digambarkan sebagai pembawa damai. Seorang yang dapat mengakhiri peperangan, membawa keamanan, kesehatan jasmani bagi orang banyak, mengupayakan kesejahteraan bagi orang banyak, dan menegakkan keadilan. Jadi Pax, damai, eirene itu dalam konteks Romawi itu digambarkan seperti seorang goddess, seorang dewi, pembawa damai yang bisa menghentikan semua peperangan. Maka ada istilah Pax Romana, Roman Peace, kedamaian yang dibawa oleh Romawi. Tetapi masalahnya begini, ketika Romawi menyerukan Pax Romana, damai yang mereka tawarkan adalah damai dengan menggunakan kekuatan militer. Damai, cara yang paling terkenal mereka gunakan untuk mewujudkan Roman Peace, Pax Romana, adalah dengan salib. Maka salib itu menjadi sebuah simbol di mana Romawi menegakkan yang namanya Pax Romana, supaya semua orang yang ada yang berada dalam jajahan Romawi itu tunduk. Ketika mereka tunduk, maka terciptalah sebuah kondisi yang damai. Tetapi kondisi damai itu diwujudkan dengan kekerasan, dengan violence, dengan ada orang yang digantung di atas kayu salib. Dan Yesus, di tengah-tengah ketakutan para murid, ketakutan karena mungkin mereka juga takut akan disalibkan, Yesus berdiri dan berkata, "Aku memberikan damai. Aku membawa damai." Salib yang kejam dipakai untuk mewujudkan sebuah kondisi damai bagi Romawi. Artinya kedamaian terwujud ketika ada yang ditaklukkan, ada yang disalibkan, ada yang dikalahkan. Tetapi damai yang dibawa oleh Yesus berbeda. Ketika Yesus masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu, dia berkata, "Damai bagi kamu. Aku membawa damai bagi kamu." Lalu kemudian dia menunjukkan bekas paku pada tangannya, bekas tombak pada lambungnya. Lalu kemudian dia kata, "Aku memberikan damai bagi kamu." Seolah-olah Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya begini, damai yang aku bawa berbeda dari damai yang dibawa oleh Romawi. Karena kalau Romawi membawa damainya dengan cara menaklukkan orang lain, maka aku membawa damai dengan cara membiarkan diriku sendiri ditaklukkan. Itu yang pertama. Damai yang aku berikan adalah damai yang diperoleh karena aku mengorbankan diriku, bukan aku mengorbankan orang lain. Nah, seringkali kita berpikir demikian. Damai kalau kita bisa kalahkan orang lain. Damai kalau kita bisa mengungguli. Kita merasa tenang kalau kita bisa mengungguli orang lain. Tapi damai yang Yesus tawarkan adalah bukan
damai karena kemenangan yang demikian. Di dalam kondisi yang berkorban, dia katakan, aku membawa damai. Damai yang diperoleh yang pertama adalah damai karena kita memberanikan diri kita untuk berkorban. Yang kedua, Yesus tidak hanya sekedar menunjukkan bekas paku pada tangannya, bekas tombak pada lambungnya. Tapi ketika dia menunjukkan demikian, dia ingin berkata demikian, bahwa damai yang aku bawa adalah damai yang keluar dari kemenangan atas kematian. Kemenangan atas maut. Aku sudah menang atas maut. Sehingga kalau maut itu adalah the biggest problem of humankind. Ya, jadi maut, kematian itu adalah problem terbesar kita manusia. Nggak ada solusinya itu. Semua orang mati. Udah sakit, sekeras apapun kita berjuang, mati. There is no solutions. Dan Yesus ketika dia menunjukkan bekas paku, dia sudah berada dalam kubur, dan dia sudah bangkit, dia keluar dan menunjukkan, ini bekas paku. Aku sudah bangkit. Aku yang disalibkan dan masukin dalam kubur. Sekarang aku keluar dan aku bangkit. Sehingga masalah apapun yang hari ini yang kita hadapi, Yesus katakan, aku sudah mengalahkannya. Karena masalah terbesarmu, kematian, maut, aku sudah mengalahkannya. Dan ketika aku keluar mengalahkan masalah terbesar kita, Yesus berkata, aku memberikan damai. Yang kedua, Bapak Ibu, damai yang Yesus tawarkan adalah damai karena kita memahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menang atas maut. Tuhan yang menang atas masalah terbesar dari manusia. Sehingga hal ini membawa kita berpikir pagi hari ini, masalah apa yang sedang kita takutkan? Sakit, kekurangan, relasi yang kurang baik. Yesus datang di dalam kebangkitannya dan berkata, aku ingin memberikan damai kepadamu. Sehingga damai yang Yesus ingin berikan kepada kita bukan damai seperti di Zootopia. Damai yang tanpa masalah sama sekali, tanpa perselisihan sama sekali, bukan demikian. Tapi damai yang Yesus berikan adalah damai, sebuah kondisi di dalam hati kita. Yang meskipun secara eksternal kita mengalami sebuah masalah, tantangan, pergumulan, sakit, perselisihan. Tapi di dalam hati kita ada sebuah ketenangan, kedamaian. Karena kita tahu ada Tuhan yang sudah menang atas maut itu bersama-sama dengan kita. Nah, saya nggak tahu masalah apakah yang sedang Bapak Ibu hari ini hadapi. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga hari ini kita bisa memiliki kelegaan. Karena mungkin kita belum lewat dari masalah kita. Tapi kita percaya satu hal. Kita menjalani, menuju, melewati semua masalah itu. Tidak sendiri. Yesus datang di tengah-tengah ketakutan para murid. Ketika semua pintu terkunci, Yesus tiba-tiba datang. Ketika kita dalam kondisi yang sedang kesulitan, berada dalam ketakutan dan kebingungan, Yesus hadir di tengah-tengahnya. Dan dia berkata, I give you my peace. Kedamaian, damai yang aku berikan. Bukan dengan mengalahkan orang lain, tapi dengan mengorbankan diriku sendiri di atas kayu salib. Damai yang aku ingin berikan adalah damai yang keluar dari kebangkitan kemenanganku atas maut. Sehingga pagi hari ini, saya ingin kita sebagai orang percaya murid Tuhan berjalan ke depan, bukan sebagai orang-orang yang tertunduk kalah, tapi sebagai orang-orang yang menang. Meskipun kita masih memiliki banyak perlombaan yang harus kita jalani tengah-tengah dunia ini. Tapi mari kita berjalan tegak. Dan kita berkata, Tuhanku sudah memenangkan pertandingan. Dan aku sedang berjalan bersama dengan dia melewati berbagai perlombaan hidup ini. It's not easy. Tapi Tuhan menjamin dia berjalan bersama dengan kita. Di tengah-tengah pintu terkunci. Nobody helps us. Nggak ada seorang yang mungkin menolong kita. Dia tiba-tiba hadir dan berkata, I give you my peace. Pertanyaan pagi hari ini yang perlu kita jawab. Mau nggak kita buka hati kita
dan berkata sama Tuhan begini, yes God, aku mau menerima damai sejahtera itu. Aku mau menerima Engkau sebagai seorang yang terus berjalan bersama denganku, sebagai Tuhanku. Tuhan menolong kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya ada damai terus dalam hati kami, meskipun mungkin hari ini kami ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Tuhan yang tolong. Makasih ya Tuhan, kami mau berdoa sebentar lagi. Tuhan yang dengar doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan sama-sama berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bersyukur tentu momen Paskah yang kita sudah rayakan minggu lalu. Kita berdoa biarlah damai Paskah itu dapat kita rasakan dalam kehidupan pribadi kita dan keluarga. Ya, kita mau bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan melalui momen Paskah. Nah, mari saya ajak Bapak Saudara untuk buka suara, sama-sama kita bersyukur. Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Dan Engkau adalah Tuhan yang mengorbankan dirimu untuk keselamatan kami. Engkau mati, tapi Engkau tidak selamanya mati. Karena Engkau sudah bangkit dan memberikan jaminan buat kami hidup kekal. Bahwa kami memang suatu hari akan mati. Memang kami sementara di dunia mengalami banyak pergumulan. Tapi Tuhan, Engkau menjanjikan kemenangan yang final yang ada di depan sana. Sehingga meskipun kami dalam perlombaan hari ini di tengah-tengah dunia ini, kami nggak takut Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami. Topang kami Tuhan. Kalau kami lemah, Tuhan kuatkan. Kalau kami sedang mengalami pergumulan, Tuhan Engkau yang berikan jalan keluar buat kami. Dan biarlah kemenangan Paskah yang Tuhan nyatakan buat kami itu menghadirkan sukacita, damai sejahtera di dalam hati, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, Bapak Saudara, kita berdoa mengingat saudara-saudara kita di NTT, ya, di daerah Flores sana yang baru-baru ini mengalami bencana. Bahkan sampai dengan hari ini saya dengar kabarnya mereka berada dalam kondisi yang beberapa kampung itu terisolasi, sulit juga mendapatkan bantuan. Kita berdoa supaya pemerintah dan berbagai yayasan, berbagai perusahaan, mungkin gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kita juga sedang bergerak untuk mengumpulkan dana. Kita berdoa supaya Tuhan menolong agar segera bantuan bisa dikirimkan ke sana. Dan ada banyak orang anak Tuhan tentunya di sana yang bisa ditolong, ditopang oleh Tuhan. Dan tengah kondisi ini biarlah mereka mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Obat-obatan, makanan, pakaian, dan mungkin mereka kehilangan tempat tinggal mereka hari ini karena roboh oleh karena bencana ini. Biarlah Tuhan menolong mereka. Dan kita berdoa diri kita masing-masing. Biarlah kita juga turut mengambil bagian di dalam menolong mereka. Paling tidak kita berdoa hari ini. Dan kalau kita memiliki sedikit berkat, biarlah kita juga bisa berbagi buat mereka yang kekurangan di sana. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa, kami berdatang kepadamu, kami berdoa, menyerahkan Bapa untuk saudara-saudara kami, Tuhan. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan di sana yang sedang menderita karena bencana yang terjadi Tuhan di daerah Flores NTT sana. Kami berdoa, Tuhan Kau lawat mereka Tuhan. Kami tentu nggak mengerti alasan mengapa Tuhan mengizinkan bencana alam terjadi di sana. Tapi kami berdoa, Engkau biarlah mereka tidak mempersalahkan Tuhan dalam kondisi ini. Biarlah mereka matanya tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan berkati pemerintah, yayasan-yayasan, gereja juga bahkan turut mengambil bagian di dalamnya untuk dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang terisolasi di sana. Tuhan buka jalan-jalan, akses-akses menuju kampung-kampung yang terisolasi supaya bantuan segera dapat disalurkan dan mereka Tuhan dapat terus melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan Kau yang tolong mereka yang kesusahan, Tuhan hibur di sana. Mereka yang kehilangan keluarga mereka karena bencana ini, Bapa Kau kuatkan mereka. Biarlah kondisi ini bisa terpulihkan karena Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang menolong semua usaha pemulihan di sana. Tuhan yang meredakan kalau masih ada bencana, Tuhan yang mengeredakan, dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita berdoa untuk vaksinasi yang terus dilakukan. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong agar pemerintah bisa menyelesaikan vaksinasi ini dengan baik, merapikan programnya, proses dan sistem yang masih belum rapi. Yang berdoa supaya tindakan vaksinasi ini sebagai bentuk tindakan pro kita kepada kesehatan, kepada kehidupan. Dan kita berdoa supaya Tuhan menolong, memberkati usaha ini. Dan kita juga orang Kristen, orang percaya terus mendukung pemerintah kita. Sehingga pada akhirnya kekebalan komunitas itu bisa tercipta. Dan kita bisa menjalani kehidupan kita seperti dulu, bisa offline lagi, beribadah dan melakukan pekerjaan berbagai hal lainnya. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk vaksinasi. Bapak, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk proses vaksinasi yang sudah
dijalankan dan terus dijalankan. Masih banyak orang yang belum divaksin Tuhan. Doa kami kepadamu, Engkau yang berkati Tuhan, agar proses sistemnya bisa dirapikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan, dan semua instansi-instansi yang terkait. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, sehingga banyak orang lagi divaksin. Kami berdoa untuk vaksin yang digunakan juga adalah vaksin yang berkhasiat baik Tuhan, dan ini yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh banyak rakyat Indonesia Tuhan dari virus corona Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Tuhan, Kau yang berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, kita tidak lupa berdoa untuk gereja kita. Berdoa untuk GKBJ Kelapa Gading, setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus, juga yang ada di Pos, Solo, dan Kerawang, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat setiap minggu melayani Tuhan, untuk mengerjakan ibadah secara streaming online. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi terus, memberikan hikmat, memberikan semangat terus di dalam melayani Tuhan. Nah, kita berdoa, nanti kemudian saya akan menutup seluruh rangkaian doa pagi kita pagi hari ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan Kau menolong, memberkati, khususnya untuk gereja kami, berkati para hamba Tuhan, berkati untuk majelis, pengurus, bahkan yang ada di Solo dan juga di Karawang. Tuhan berikan terus semangat di dalam melayani Tuhan, perlindungan, kesehatan, dan juga inisiatif dan ide-ide yang kreatif dalam melayani. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami yang masih keluar terus untuk setiap minggunya melayani Tuhan, agar ibadah secara streaming online bisa tetap dikerjakan, dan jemaat Tuhan bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Kau yang berkati terus Tuhan. Biarlah semua pelayanan yang ada di GKBJ Kelapa Gading, di Solo dan di Kerawang tetap dikerjakan dengan maksimal, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan menjalani hari-hari kami hari ini, sepanjang hari ini yang ada di depan. Biarlah tangan Tuhan, berkat Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami, lindungi kami, dan biarlah hidup kami hari ini sekali lagi memuliakan nama Tuhan, dan Engkau yang menolong agar kehadiran kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ini doa kami di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua.